Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sesaat Sebelum Tidur. Di sini aku akan menemani kalian di waktu kalian sebelum tidur. Nah, di video pertama kali ini aku akan membawakan sebuah tweet dari Twitter @syangkaraanggita. Terima kasih sebelumnya. Semoga kalian suka. Anggini wae cahayaku jeneng ana Anggini lho. Jeneng iku cocok karo apa lek dene duweni. Kata Mbah Nang sembari menimang seorang bayi yang badannya sudah dipedong rapi menggunakan kain jarit. Bayi itu terus melihat wajah Mbah Nang dengan mata yang berbinar-binar. Dia tersenyum dan berteriak seolah menandakan bahwa dia setuju dengan saran nama yang diberikan. Nggih, setuju nggih. Seneng nggih diparingi asmaniku, nggih. Kata Mbah Nang yang meliling bayi itu sambil mencium pipinya. Nggih ampun, mangke namine sami kali anak elek Ros, Pak. Jawab seorang wanita yang rambutnya diikat bulat menyerupai sanggul. Ibu. Wajahnya cantik dengan mata yang sipit khas wanita Asia. Sedangkan Lek Ros yang dimaksud adalah tetangga dekat rumah mereka yang memiliki nama anak bernama Andini. Usia Andini saat itu sudah 5 tahun. Alah, bedo ado. Anggini ro Andini toh. Bedo. Gini karo Dini ki. Saran Mbah Nang yang saat itu sangkal Mbah Nang yang masih kekeh mempertahankan saran nama darinya. Kata Mbah Dok dulu, banyak sekali yang menyarankan nama ke Anggini, tapi Mbah Nang lah yang paling keras agar sarannya didengar. Alasannya adalah konon Mbah Nang menggunakan perhitungan dan laku tirakat setiap mencari nama untuk anak dan cucunya. Dan kebetulan Ibu Anggini adalah satu-satunya anak dari Mbah Nang yang selalu berpikir menggunakan logika, di mana dia tidak pernah memperdulikan perhitungan ini dan itu yang dimaksudkan oleh Mbah Nang. Justru selalu berlogika sesuai realita yang ada di sekitar mereka. Seperti misal saat ibu berlogika, apakah nama ini familiar di tengah masyarakat sekitar, atau seperti apakah nama ini akan baik-baik saja untuk Anggini kelak. Bagi ibu, nama Gini akan membuat Gini tidak percaya di kemudian hari karena nama itu terkesan kurang familiar di daerah mereka. Ibu takut jika kelak Gini akan diejek dengan teman-teman sebayanya jika bernama Gini, karena kata yang familiar di antara mereka adalah Gono Gini. Sedangkan Mbah Nang, dia memohon kepada ibu agar tetap menggunakan nama Anggini. Mbah Nang percaya nama itulah yang cocok dengannya, tanpa menyebutkan apa sebenarnya alasan Mbah Nang memberikan nama Anggini. Bahkan, Mbah Nang memberikan opsi agar nama panggilannya bisa sama dengan nama depannya, yaitu Anggi. Tapi ibu juga masih bersikeras tidak setuju dengan nama itu, hingga akhirnya ibu memutuskan sebuah nama yang cocok untuk Anggini, yaitu Anggita. Kata Mbah Dok, Mbah Nang sempat merasa tersinggung dan tidak setuju sebenarnya dengan keputusan ibu tersebut. Mbah Nang sempat mendiamkan ibu hanya karena keputusan memberi nama tersebut. Tapi itu tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, untuk kebaikan bersama, Mbah Nang pun mencoba memahami perasaan ibu. Anggini tidak tahu kenapa Mbah Nang masih tidak setuju dengan keputusan yang ibu buat. Padahal, saran nama Anggini yang diberikan Mbah Nang sudah dimasukkan ke dalam namanya. Hingga ketika usia Anggini menginjak 17 tahun. Mbah Dok menerangkan alasan kenapa Mbah Nang yang kekeh ingin memberikan nama Anggini. Anggini ingat saat itu Mbah Dok meminta mereka berdua untuk duduk dengan beliau. Setelah mengucapkan selamat dan memberikan doa atas hari ulang tahun Anggini, Mbah Dok pun bertanya kepada Anggini,
Sira isih sok weruh kemonoan to, Nduk? Tanya Mbah Dok ambigu, membuat Anggini bingung dan hanya bereaksi meninggikan kedua alisnya dengan bola mata menerawang yang seolah berpikir. Sira isih sok weruh temit ta? Tanya Mbah Dok mengulangi pertanyaannya ketika paham bahwa Anggini masih belum menangkap maksud dari pertanyaan tadi. Anggini hanya tersenyum, dia bingung harus menjawab apa. Karena jika dikatakan tidak, Anggini bahkan baru saja mengalaminya. Tapi jika dikatakan iya, Anggini sendiri tidak yakin bahwa ia akan selalu melihat mereka. Simba yakin isih ta? Ame dipagrimu bengkong apa wae. Pemane ditedengi kepiye? Ai nek anjene jatahe weruh, iya bakal weruh, Nduk. Ucap Mbah Dok sembari membuka almari tua miliknya. Sira eling, Kak. Kek biyen cilik senenge nangis gero-gero yen dikon bubuk neng kamar ibu bapak. Mbah Dok bertanya sambil mengeluarkan bungkusan kain putih yang usang. Pertanyaan Mbah Dok membuat isi kepala Anggini berputar, seperti tengah menayangkan kejadian beberapa tahun silam, di mana saat Anggini masih kecil, ia terus menangis jika sudah berada di ambang pintu milik bapak dan ibu. Kamar tersebut berada di pojok lor, di mana ada 2 daun jendela kayu jati yang sangat besar sebagai pelengkap. "Nggih, Mbah, pripun?" Tanya Andini heran, karena apa tiba-tiba Mbah Dok bertanya demikian kepadanya. Sira yo sik eling bentukane. Bareng apa lek marai sira nangis gara-gara ngono iku? Tanya Mbah Dok yang kembali membuat Anggini berpikir keras mengenai kejadian tersebut. Tapi Anggini sama sekali tidak mengingat apa yang membuatnya menangis. Anggini hanya ingat bahwa Anggini akan selalu menangis histeris jika mulai memasuki kamar ibu dan bapak. Itulah alasan kenapa Anggini selalu memilih tidur di kamar Mbah Nang dan Mbah Dok saat masih kecil. "Mboten niku, Mbah," jawab Anggini sambil menggelengkan kepala dengan yakin. Walah, berarti kasil Banang gawe sira lali wujude barang iku, kata Mbah Dok. Mbah Dok kemudian membuka bungkusan kain putih yang mulai berdebu itu. Kelut. Itu adalah kelut yang diberikan Mbah Nang khusus untuk Anggini. Ia ingat, ia hanya bisa masuk dan tidak menangis ketika ia membawa kelut itu masuk ke kamar ibu dan bapak. Eling ta karo barang iki? Nggih, tasih Mbah nek niku. Ya wis, yen wis ra kirapen berarti barang iki wis gak mabutono ya. Kek biyen lak mesti nangis ae nek gak dikawani kelut iki. Nggih paling Mbah. Sambil menggaruk tengkuk yang tidak terasa gatal. Sira ya ngerti, kek biyen Banang tau nganti neng-nengan karo bapak biyungmu sak merga meh melu maringi asma kuwi. Nggih, sekedik-kedik ngertos, Mbah. Ora yen Banang pengin maringi sira asma sapa? Tanya Mbah Dok yang kemudian kembali membungkus kelut dengan kain putih tadi. Anggini, jawabnya singkat. Sira ngerti artinya apa gak? Tanya Mbah Dok yang masih sibuk menyimpan kelut di dalam almari tua miliknya. Anggini hanya menggeleng hingga Mbah Dok membalikkan badan ke arahnya. Lalu beliau memilih duduk di tepian kasur yang terbuat dari kayu jati. Anggini iku nduweni arti elok nemen, Nduk. Sipamu iku kepiyen pengen yen besok sira dadi bocah wadon kendel, kuat lan nduweni rasa percaya diri, Nduk. Ya padha kalian artine asma Anggita asline kuwi. Nah, Anggita yang mendengar penjelasan dari Mbah Dok hanya mengangguk-anggukkan kepala sambil menyimak penjelasan dari beliau. Ananging dudu kuwi alasan Banang maringi asma Anggini gawe sira. Anggini sejatine dijupuk saka tembung anggon gini. Maksudnya kepripun nggih, Mbah?
Anggon iku wadah utawa tempat utawa panggonan nduk. Banang kati awal laire sira ngerti yen sira iku beda karo putu-putu liyane. Banang mudeng yen sira iku ibarat wadah le sapa ae pengin. Dilalah banang yo ero nek sira iku dijagani karo Yogni iku mau. Mulakno kok diparingi asma Anggini. Gini, sinten niku Mbah? Tanya Anggini yang tidak paham dengan gini yang dimaksud oleh Mbah Dok. Mbah Dok berbicara seolah-olah Anggini sudah mengenal gini yang dimaksud oleh beliau. Padahal Anggini sama sekali tidak paham siapa gini itu. Ya barang lek gawe sira nangis gero-gero kek biyen iku nduk. Hingga mendengar jawaban Mbah Dok tersebut, Anggini masih bingung dengan makhluk apa yang tengah dibicarakan oleh beliau. Rasanya Anggini sama sekali tidak mengingat siapapun dan kapanpun. Sira bakal eling maneh yen sekirane sira memang wis siap ketemu barang iku. Apa malah wis? Gak usah dipikir, sok bakal mudeng. Nah, setelah Mbah Dok berbicara seperti itu, Mbah Dok pun langsung pergi keluar, meninggalkan Anggini yang masih penasaran dengan apa yang sejak tadi dibicarakan oleh beliau. Tapi Anggini tidak ingin mengambil pusing, jadi ia juga memilih bergegas keluar dari kamar Mbah Dok dan bersiap untuk pulang ke rumah. Alhamdulillahnya, di tahun itu, ibu dan bapak sudah mendapatkan rezeki untuk membeli rumahnya sendiri di bagian kulon desa, lumayan jauh dari rumah Mbah Dok saat ini. Jadi mengharuskan Anggini untuk segera mungkin pulang, jika saja ia tidak ingin pulang di malam gelap yang sendirian. Pasalnya, jarang ada warga sini yang mau melewati jalan ke arah rumah Anggini ketika malam sudah tiba. Sesampainya di rumah, Anggini langsung mencuci kaki, muka, dan tangan. Kemudian ia bergegas untuk naik ke atas kasur. Ditariknya selimut milik Anggini hingga menutupi bagian dada. Hangat, pikir Anggini. Anggini ingin bergegas tidur. Lelah rasanya, ia ingin beristirahat. Dikedipkannya kelopak matanya hingga berulang kali, hingga akhirnya mengatuk karena ngantuk. Perlahan Anggini mulai kehilangan kesadarannya menuju ke alam bawah sadarnya. Ia pun tertidur. Suara sambaran petir membangunkan Anggini, membuatnya takut dan memanggil-manggil ibu. "Bu, ibu!" teriak Anggini secara histeris. Anggini benci suara petir. Ia pasti akan mengalami kepanikan mendadak karena takut dan ingin menangis. Sepertinya dua hal tersebut merupakan reaksi alami dari tubuh ketika ia mendengar suara gelegar petir. "Ibu!" Anggi menangis terseduh-seduh, tapi tak ada jawaban satupun sejak tadi ia berteriak histeris. Nampaknya ibu tidak ada di rumah, dan tentu fakta tersebut membuatnya semakin panik dan takut. Anggini mencoba melangkah keluar rumah. Di luar, ia hanya melihat gumpalan awan hitam menghiasi langit di atas sana. Belum hujan, tapi gemuruh suara petir terus terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anggini terus menangis dan bergegas mengunci pintunya. Ia berniat pergi ke rumah Mbah Dok saat itu juga. Rasanya ia benar-benar tak ingin di rumah sendirian. Anggini bergegas berlari di tengah gemuruh suara petir. Sesekali ia melihat kilatan cahaya-cahaya petir menyorot dari langit, membuatnya berulang kali mengucap istighfar dan semakin mempercepat langkahnya. Nah, di saat-saat seperti itu, ia benar-benar mengumpati rumahnya yang berada menyendiri di tengah sawah. Rasanya membuatnya semakin berjalan lama dan tersiksa dengan ketakutan yang luar biasa ini. Sialnya lagi, di tengah perjalanan ia tersandung dan jatuh. Ia merasakan kakinya menyandung, entah kayu atau galangan sawah yang menggunduk. Ia hanya meringis kesakitan dan berusaha segera bangun. Hingga kepalanya mendongak ke depan melihat apa yang membuatnya tersungkur hingga begini. Sejenak ia terdiam. "Sial, itu ular!"
Saat itu ia benar-benar sedang saling menatap dengan begitu banyak ular. Yang benar aja. Anggini tahu rumahnya berada di tengah sawah, tapi melihat ular sebanyak ini, ia benar-benar tertegun. Bagaimana mungkin? Bahkan ini adalah jalan yang biasa ia lewati. Ia melihat ada begitu banyak ular yang berbagai jenis ukuran di sekitarnya. Nampaknya ia tadi tersandung sekumpulan dari mereka, membuat mereka menyebar di berbagai sisi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir video ini. Kalau kalian punya saran, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, and share ke semua media sosial yang kalian punya. See you next video.